Sibuk sekali Pak Sam. Kok oh jatuh. Sepertinya uring-uringan ini. Jangan buat saya semakin pusing ini Pak Adi. Pusing kenapa Pak Sam? Ini saya kasih tugas sama siswa. Cuman tugasnya nggak dijawab. Itu aja siswa yang nggak jawab soal, yang nggak ngumpulin tugas. Oh, anak yang sama. Iya, biasa dah. Yang paling malas. Berapa sih jumlah kelas yang dipegang itu muridnya sampai 3 kelas. 3 kelas. Ya. Terus yang mengumpulkan itu ada setengahnya? Yang sekelas paling banyak itu setengahnya, paling banyak. Nah, sisanya itu ya itu dah kurang setengah yang ngumpul. Saya bingung Pak Adi, mau nggak gimana solusinya untuk membuat siswa itu bisa itu dah rajin ngumpulin tugas. Padahal kita udah kasih tahu supaya dia rajin kerjain tugas, ngumpulinnya tepat waktu. Tapi ini 50% aja nggak ada yang. Jadi harapannya Pak Sam ini seperti apa tentang masalah ini nanti? Harapan saya ya supaya siswa itu sama seperti yang lain rajin ngumpulin tugas, supaya tepat waktu mengerjakan, ngumpulin, ada nilainya itu loh. Kita tidak ngarang-ngarang nilai nanti. Benar sih, jadi supaya nilainya valid ya. Ya. Selama ini kendala mereka itu untuk mengumpulkan tugas itu pernah Pak Sam tanyakan ke anak-anak? Pernah sih, ada yang bilang lupa mengerjakan, ada yang bilang bukunya hilang. Nah seperti itu. Apa alasan yang klise aja? Apakah alasannya berulang-ulang pada anak yang sama terus Pak? Ya seperti itu. Jadi terus berlanjut ya kejadian-kejadian. Terus berlanjut seperti itu. Jadi saya sebagai guru itu kayak tidak berhasil. Bagaimana cara membuat anak itu jadi bisa bertanggung jawab atas tugas yang saya berikan itu. Kira-kira nih Pak Sam, menurut Pak Sam ini ada enggak hal yang bisa Pak Sam lakukan itu untuk merubah anak tadi? Mungkin yang belum saya lakukan mungkin kayak membuat kesepakatan antara siswa. Kesepakatan seperti apa Pak Sam? Misal kalau dia tidak mengumpulkan tugas, ada sanksi yang harus saya berikan. Ada sanksi Ya. Mungkin kalau kita di ini sekedar penggantian redaksi aja, konsekuensi. Iya, konsekuensi. Seperti apa bayangannya Pak Sam itu konsekuensinya yang diberikan ke anak? Itu bentar dulu, saya masih pikirkan konsekuensi apa yang harus saya berikan. Nah, kayaknya seperti mungkin anak-anak yang tidak mengerjakan tugas, apa ya? Seperti apa itu? Seperti kayak Pak, mungkin ada pengalaman ketika Pak Sam dulu di SMK itu. Seperti apa langkah yang Pak Sam lakukan ketika di sana dulu atau ketika berhadapan dengan anak-anak usia sekolah baik keluarga dan sebagainya? Ya mungkin nanti konsekuensinya saya akan memberikan tugas secara terpisah dengan siswa yang sudah mengerjakan tugas, dan saya akan awasi langsung mungkin. Berarti ada ini Pak Sam rencananya ada konsekuensi dan ada pengawasannya. Iya. Pengawasannya itu secara bagaimana waktunya itu atau seperti apa yang akan Pak Sam lakukan? Soalnya kan tugas ini kan tugas praktik Pak Adi ya. Nah, jadi teorinya dulu saya kasih tugas di kelas, mungkin saya awasi dulu mereka mengerjakan apa tidak. Nah, nanti kalau tugas praktik di rumah yang sering diabaikan ini sama siswa. Yang sering diabaikan tugas praktik ya. Jadi mungkin saya suruh mereka untuk buatkan video cara mengerjakan tugasnya itu. Video. Nah, jadi pembuktian kalau dia benar-benar mengerjakan tugas. Nah, seperti itu. Tapi kadang-kala itu diabaikan sama siswa. Semisal masih ini Pak Sam, konsekuensinya harus ada nih karena itu. Seperti apa yang akan Pak Sam berikan tuh ke anak itu ketika dia itu saja anaknya kan? Nah itu juga mungkin bisa saya minta bantuan sama
guru yang lain kan, misal guru BK atau guru teman-teman yang lain, atau meminta apa namanya tuh solusi pada mereka, saran mungkin. Kapan rencananya ini mulai Pak Sen action ini biar saya nggak lihat keluar uring-uringan. Berhubung jam saya besok pagi kan, di jam saya di kelas 7 sama kelas 9. Mungkin akan mulai di kelas 9 dulu besok pagi. Terus satu Pak, itu rencana evaluasi dari data-data yang Pak Sen kumpulin tentang anak itu untuk ditindaklanjuti itu seperti apa? Ada jangka waktunya baru terdata dulu kemudian baru ditindaklanjuti itu bagaimana? Ya, saya lihat evaluasi anak dari semester awal kemarin. Kita lihat dari data nilai siswa kan, data nilai siswa itu kan sudah masuk di saya, berapa nilai, berapa kali ulangan, berapa kali tugas. Ada yang tidak ada yang nilainya kosong, seperti itu. Jadi saya lihat di semester pertama, semester awal kemarin itu kosong, anak-anak yang biasa itu. Jadi seperti ini kan rencana actionnya mulai besok. Ya. Apa terus-terusan itu begitu ada setiap penugasan tuh langsung ditindaklanjuti untuk penanganan anak yang tidak mengumpulkan tugasnya? Iya. Langsung ditindaklanjuti supaya nilainya itu ada ya. Sebelum kita olah nilainya itu, jadi nilainya bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Jadi idenya sangat bagus sekali Pak. Nah, solusinya juga tadi apa tadi? Kesepakatan antar siswa. Ketika ini kesepakatan, jadi membuat kesepakatan dengan ada konsekuensi ya. Dan rencananya akan langsung di ini ya Pak ya, diterapkan. Makanya tadi saya bingung, pusing karena iya, saya lihat lebih sedikit Pak Sam dibanding kertas saya. Tidak ada teman untuk berbagi cerita lah gitu. Kan di rumah ada istri. Ya beda mungkin ya, rumah tangga sama di sini sekolah beda karena mungkin. Oke, semoga permasalahan ini bisa diselesaikan demi kemajuan anak-anak kita di sini. Ya, demi tanggung jawabnya dia juga kan. Jadi targetnya kan bukan tugas saja Pak ya. Iya. Ada nilai tanggung jawab kita sebagai guru kan. Tanggung jawab anak juga. Iya. Ya Pak Sam. Ya makasih Pak Adi atas waktunya. Sudah kita ngobrol-ngobrol masalah unek-unek yang saya rasakan saat ini. Ya, saya juga ikut senang bisa membantu Pak Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Kalian harus bersyukur kita masih bisa bertemu lagi pada. Siapa yang nggak masuk? Oh ya, tidak ada kabar. Siapa rumahnya di Roya? Tidak. Terakhir kemarin masih ada yang ingat pembelajaran IPS kemarin yang kita bahas apa? Enggak. Apa? Apa ya? Yang di perpustakaan nggak pakai itu? Ada yang nyanyi tadi. Kemarin ada yang nyanyi, ada yang drama itu. Apa itu? Nah, kita ulang ya. Interaksi sosial. Sebelumnya Pak Guru punya gambar. Dan di gambar ini ada pertanyaan. Apa yang dilakukan pada gambar itu? Nggak pernah lihat orang seperti ini? Pernah. Apa? Sedang ngapain dia? Ini dia lagi ngapain? Nih? Membuat sampah. Ambil sampah maksudnya. Terus ini baru buang sampah. Terus ini? Nyapu. Ini orang sedang gotong. Apa tujuan dia gotong royong? Dia bersih ya. Siapa saja yang ada dalam gambar ini? Apakah hanya satu orang? Berapa orang? Lebih dari satu? Banyak ya. Yang kemudian apakah setiap orang ini mengerjakan pekerjaan yang sama? Apakah semuanya nyapu? Apakah semuanya ngambil sampah? Jadi apakah setiap orang mengerjakan pekerjaan yang sama? Tidak. Jadi ini adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Pekerjaannya beda-beda, tapi punya satu tujuan, yaitu lingkungannya tetap bersih.
Kalian sering melakukan ini? Sering. Mana? Sering kok. Di mana? Coba nih. Kayak di rumah ya. Coba. Gambar kedua nih. Nah, Siap. Lagi berantem. gambar apa di atas? Berantem. Orang ngapain? Berantem. Lari. Apa tujuan dari kegiatan itu dia berantem itu? Ada kesalahan. Ya. Siapa saja yang ada dalam gambar itu? Apakah lebih dari satu orang? Lebih. Ada pernah orang lihat berkelahi sendirian? Tidak. Ada? Tidak ya. Apakah hal di atas ini perbuatan baik? Tidak. Nah, dari dua gambar tersebut bisa nggak kalian tentukan apa perbedaannya? Kalau gambar yang satu baik atau enggak? Baik. Gambar yang kedua baik atau enggak? Tidak baik. Baik. Ini walaupun dua gambar itu berbeda, tetapi dia masuk dalam pengertian interaksi sosial. Namun yang di bawah ini, yang ada lagi nendang-nendang itu adalah interaksi sosial yang buruk. Ya. Kita sekarang lanjut ke materinya. Kalian perhatikan ini. Tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan kali ini, kalian bisa tahu ya proses terjadi interaksi sosial itu seperti apa. Yang kemudian kedua, kalian bisa tahu faktor penyebabnya seperti apa. Yang ketiga, kalian bisa menjelaskan apa sih syarat bisa adanya interaksi sosial itu. Kemudian kalian bisa membedakan interaksi sosial baik, sosial itu baik nah ya, yang gambar satu. Kemudian interaksi sosial tidak baik, destruktif, yang gambar kedua, yang orang lagi berantem tadi. Nah, SD udah diajarin nih makhluk sosial itu, ya. Masih ada yang ingat makhluk sosial itu apa? Kita sebagai manusia itu adalah makhluk sosial. Ada yang tahu apa itu makhluk sosial? Kamu bisa lahir ke dunia tiba-tiba? Makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Iya, tidak bisa hidup kan? Sendiri. Butuh bantuan orang lain. Misal, ketika kalian sakit, yang obatin dirimu sendiri, kamu nyuntik badanmu sendiri. Tidak. Ketika lahir, kamu nyari makan sendiri. Tidak. Kamu cuci baju sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Begitu juga di sekolah. Di sekolah itu ada interaksi antar guru dan siswa. Ya, ini yang terjadi sebelum pandemi. Ketika kamu SD kan belajarnya di kelas sama bapak ibu gurunya. Ketika pandemi, kalian belajarnya nanti berbeda. Itu adalah dua gambar sebelum terjadinya pandemi. Contoh interaksi. Kamu berbicara sama temanmu, kamu berdiskusi dengan temanmu. Ya. Setelah pandemi, bentuk interaksinya ada perbedaan. Paling gampang untuk kalian sadari, belajarnya saja berbeda tempatnya ya. Ada yang di rumah, ada yang di sekolah, ada yang melalui gadget HP. Ya. Kemudian ada juga untuk di pandemi ini merawatnya. Interaksi sosial itu dibagi menjadi 3. Ya. Pertama itu individu dengan individu, kemudian orang individu dengan kelompok, yang terakhir adalah kelompok dengan kelompok. Ya. Contoh kelompok dengan contoh individu dengan individu. Coba ngomong berdua. Kenalan. Lu tahu siapa? Jawab. Nama Bu Ali. Terus lagi. Tempat tinggalmu di mana? Individu dengan individu hanya butuh 2 orang. Paham? Hanya butuh 2 orang saja. Seperti kamu bicara sama temanmu, kamu gosip, ya. Perempuan biasanya suka gosip. Ih, Pak Guru itu begini deh. Itu dia tuh yang laki itu kok pakai rok. Ini gosip ya. Bisa. Kemudian ada nanti kelompok dengan orang. Contohnya Pak Guru datang ke kelas. Pak Guru sendiri atau rame-rame datang ke kelas? Sendiri. Di kelas itu rame atau 1 orang? Rame. Yang di kelas itulah kelompoknya nah. Ya. Pak gurunya jalan masuk kelas itu adalah sendiri. Itu adalah sendiri dengan kelompok. Contoh lain yang laki yang muslim ketika sholat Jumat itu ada jamaah yang dengar, ada siapa yang di depan itu sholat Jumat. Khotib dulu ceramah. Itu adalah individu dengan kelompok. Kemudian
ada yang namanya individu dengan individu, kelompok dengan kelompok. Pertandingan bola itu atau tawuran antar desa ya. Tak ada tawuran itu sendiri. Ya, tapi itu adalah interaksi sosial yang negatif. Ya. Cara terjadinya interaksi sosial itu ada dua. Perhatikan dia temanku yang dua lagi nih. Coba saling berhadapan. Gak usah ngomong, cuma saling lihat aja. Gak usah ngomong, saling lihat aja. Ada interaksi sosial? Tidak ada, karena tidak adanya komunikasi. Syarat dari interaksi sosial itu ngomong. Ya. Harus ada kontak sosialnya dia. Dia bertemu. Yang pertama dia bertemu dulu, saling lihat. Ya. Kemudian adanya komunikasi, dia ngomong. Jawab sama satu hal. Ya. Itu adalah ada respon tafsiran. Apa? Itu contohnya ya. Perhatikan sebelumnya kalian waktu punya video sekitar 4 menit ini videonya. Faktor-faktor yang buat orang itu melakukan interaksi sosial. Nanti pertanyaan studi kasus nih ya. Nanti kalian dibagi menjadi kelompok, ada pertanyaan studi kasus. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Ada 6 faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Perhatikan itu. Yang pertama ada imitasi, yang kedua ada identifikasi, yang ketiga ada simpati, yang keempat ada empati, yang kelima ada sugesti, dan yang keenam ada motivasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu imitasi. Apa itu imitasi? Imitasi adalah tindakan meniru orang lain seperti gaya bicara atau tingkah laku atau adat dan kebiasaan atau pola pikir. Pernah kamu lihat orang kamu anggap keren terus kamu mau coba dia itu? Bisa Pak Guru ya? Kamu ikutin cara-caranya Pak Guru begini. Atau ketika kalian punya adik itu ketika kalian lihat ibumu pakai bedak begini, jadi pura-pura dia begini. Pernah main masak-masakan kan? Pernah. Yang laki pernah? Pernah main masak-masakan? Ya bohong, Pak Guru pernah kecil, pernah juga ikut-ikutan yang lainnya perempuan kan? Itu contoh dari imitasi, kita meniru melihat orang yang ada di sekitar kita. Yang gampangnya gini deh kalian, kamu itu tidak pernah punya sifat baik, kamu tidak pernah punya sifat buruk. Kalian pasti tidak pernah yang namanya berpikir untuk mengucapkan kata-kata kotor. Tapi begitu dengar orang-orang terbiasa mengucapkan kata kotor, ya, teman mengucapkan kata kotor, ikut-ikutanlah kamu. Itu namanya imitasi. Ini misalnya kalau ada seseorang yang meniru salah satu aspek ini, maka orang tersebut melakukan imitasi ya teman-teman. Imitasi sangat penting dalam interaksi sosial, yaitu mendorong seseorang untuk mematuhi nilai dan norma yang ada di masyarakat. Contoh, misalnya seorang anak meniru gaya bicara orang tuanya. Yang kedua kita akan bahas yaitu identifikasi. Identifikasi adalah suatu dorongan untuk menjadi identik ataupun sama dengan orang lain. Identik maupun sama dengan orang lain ini misalnya seperti gaya bicaranya, perilakunya, bahkan sampai ke pakaiannya. Proses identifikasi memerlukan suatu figur yang ideal bagi pelakunya. Sebagai contoh, misalnya seorang pria asal Indonesia yang bernama Adam Jackson secara keseluruhan menyerupai sosok sang idola yaitu Michael Jackson mulai dari penampilan fisik sampai dengan perilakunya. Imitasi sama identifikasi itu hampir mirip. Hanya saja identifikasi itu sangat dia miripin dari bajunya, perhiasannya, cara jalannya, cara berbicaranya, dia semua tiru. Itu namanya identifikasi, berasal dari kata identik, sama. Ya. Jadi kalau kamu lihat misalnya tokoh bola misalnya, kamu langsung beginikan, terus kamu semir walaupun kulit itu hitam, kamu semir dengan warna kuning,
kayak jagung, itu adalah proses kamu mencoba untuk identifikasi ya kalian. Maka orang tersebut didasari atas faktor yaitu identifikasi yang berusaha sama dengan sang idolanya. Faktor yang ketiga adalah simpati. Simpati merupakan rasa tertarik pada orang lain yang seolah-olah berada dalam keadaan orang lain yang dapat memunculkan perasaan emosional seperti senang ataupun bahkan sedih. Contohnya misalnya Raisa merasa kasihan ketika mengetahui teman sekolahnya yang sedang sakit. Sikap Raisa ini didasari atas dasar simpati. Ya, simpati. Yang paling kurang simpatinya anak laki. Mau tahu kenapa? Kalau temen jatuh lari, apa yang kalian lakukan pertama kali yang laki? Pasti nertawain kan? Ya kan? Tapi ngomong ya, nggak ada yang bilang ini bandel dan sebagainya. Tapi simpati itu ketika orang merasakan hal yang buruk, mendapat musibah, kita ikut merasakannya. Yang keempat ada empati. Empati adalah kepedulian terhadap orang lain atau kelompok lain yang ditandai dengan tindakan nyata. Berbeda dengan yang namanya simpati. Kalau simpati tidak ada tindakan nyata, hanya sebatas kasihan ataupun senang seperti itu. Contoh dari empati adalah misalnya seluruh siswa SMP ITN Harapan mengumpulkan uang untuk membantu donasi korban bencana alam. Yang kelima adalah sugesti. Sugesti adalah suatu pendapat, pandangan, dan sikap yang diberikan pada orang lain dan diterima oleh pihak lain yang bersifat memaksa sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut. Contohnya misalnya anjuran dokter kepada pasiennya yang kemudian diikuti oleh pasien tersebut. Yang keenam ada motivasi. Motivasi adalah sebuah dorongan atau hasrat ataupun minat yang begitu besar di dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, dan tujuan tertentu. Contoh misalnya Adi yang tadinya malas belajar karena mendengarkan nasihat dari seorang motivator tentang arti pentingnya belajar, maka menjadikan Adi menjadi semangat belajar karena Adi sendiri menjadi tahu arti pentingnya dari belajar tersebut. Oke, sekarang Pak Guru membagi kelompok kalian. Ya, ada kasus. Ya, tadi sudah kalian dapat faktor-faktor pendorongnya. Pak Guru buka lokasinya didiskusikan. Sekalian Pak Guru akan membagikan lembar kerja kalian juga per kelompok untuk didiskusikan. Ya, berdasarkan materi yang sudah kalian terima. Ini adalah Ani ya. Ani bukan Bu Ani ya. Bedakan dia. Ini Ani saja. Ya, bukan Bu Ani ya. Ani adalah anak berusia 10 tahun. Coba dibacain minta tolong. Cross. Sering melihat kakak perempuannya berdandan tanpa diketahui kakaknya. Ani ikut berdandan memakai alat kecantikan kakaknya. Lagi. Ani juga sangat mengidolakan seorang koki di acara masak. Ya, ini diskusinya nanti ada bacaan. Jangan sekali-sekali kamu rubah Ani itu jadi Adi ya. Sama Pak Guru itu. Ya. Begini. Oke, kelompoknya seperti kemarin. Per ini disesuaikan dengan minat kalian. Silakan yang ini kumpul aja, sudah berderet 3. Pak Guru punya 4. 1, 2, 3, 4 sini. Itu pertanyaannya, ada berapa faktor interaksi sosial dalam cerita itu? Kemudian kamu tunjukkan mana yang menyatakan bahwa ini adalah. Tadi ada berapa faktor interaksi sosial? Ada 6. Imitasi, identifikasi, apalagi simpati, sugesti, empati, motivasi. Silakan diskusikan sama. Yang kedua ke sini. Kamu yang laki ke sana, dia yang perempuan enggak?
Perhatikan di lembar yang bagus. Ini kamu balikin. Oh, yang laki sana aja, yang laki. Bak ke sini. Yang perempuan ini ke sini perempuan biar. Ini kelompok bola nih. Perhatikan gambar itu. Pertama, kalian diminta untuk menjawab pengertiannya apa. Yang kedua itu ada gambar. Kalian diminta untuk menghubungkan gambar itu sesuai dengan pengertian yang mana. Ya. Maskernya jangan lupa dipakai. Kemudian ini ada kotak. Kotak konsepnya kalian tulis apa aja syaratnya itu. Kemudian ini ada gambar-gambar. Kalian diminta untuk memberikan ini termasuk faktor penyebab apa dari gambar ini. Silakan dibahas sama komputernya. Dan itu jangan lupa studi kasus ini juga dibahas. Soal pertama, tim bola ya, anak-anak lagi yang kelompok bola perhatikan. Lihat lembaran ini, yang kedua itu untuk soal studi kasusnya kamu tulis di sini di bawah itu. Ani adalah anak berusia 10 tahun. Ia sering melihat kakak perempuan yang berdandan tanpa diketahui kakaknya Ani, Ani ikut berdandan memakai alat kecantikan kakaknya. Ani juga sangat mengidolakan seorang koki di acara masak. Ia mengikuti cara berpakaian dan berbicara idolanya. Suatu ketika perilaku Ani diketahui ibunya. Ibu menasihati Ani agar dapat berperilaku sesuai dengan usianya. Ani sangat menghormati ibunya. Ani pun menuruti nasihat ibunya. Pertanyaannya yang harus kamu bahas, diskusikan teman-teman ini, berapa faktor interaksi sosial yang ada di cerita itu. Kemudian tunjukkan dia mana dia yang menyatakan itu. Ya, silakan. Waktu kalian, Pak Guru udah pakai waktunya tadi kita 15 menit, 10 menit lah. Apa interaksi sosial tadi? Apa bahasa apa tadi? Komunikasi. Dua. Yang kedua. Ya. Nah, cara dari jawab lah. Tidak mungkin dari temannya jawab. Kalau saya ada jawab ngomong dari itu, kalau dia itu banyak kan tidak interaksi. Karena tak ngomong kan karena kita ngomong sudah. Jadi yang kedua ada telepon atau tindakan. Terus ini waktunya sampai lagi. Sekarang semua perhatikan ke depan. Pak Guru minta tolong, tetap di kelompoknya. Pak Guru akan minta tolong. Yang pertama kali tampil itu teman kalian dari kelompok yang tidak ganteng ya. Karena dia semua anggota kelompoknya itu, tapi ada satu laki ya, ada satu. Silakan untuk kelompok yang paling kanan Pak Guru ini, silakan maju. Yang lain perhatikan. Yang pertama akan dia jawab adalah soal yang ini, studi kasus ini. Pertanyaannya, ada berapa faktor? Ayo maju. Oke. Ada berapa faktor interaksi sosial pada cerita di atas? Cerita teman-temannya? 3. Yang mana saja? Yang lain? Coba. Kesepakatan kelas kita kalau ada yang di depan jangan ada yang Jalan. Ya. Terima kasih. Ani
ikut berdandan memakai alat kecantikan kakaknya itu termasuk imitasi. Perhatikan. Wih, yang laki. Kesepakatan kelas kita. Biasakan kalau ada yang di depan berbicara, yang lain memperhatikan dia. Yang pertama, Ani ikut berdandan memakai alat kecantikan kakaknya itu kata temannya tadi adalah imitasi. Benar ya? Benar. Kemudian yang kedua yang mana tadi katanya ada 3. Kalau kok gitu, dia mengikuti cara berpakaian dan berbicara idolanya tersebut itu termasuk Identifikasi. perhatikan ya, itu termasuk identifikasi ya. Yang terakhir Ani menuruti nasihat ibunya. itu termasuk Sugesti. sugesti. Benar jawaban temennya, kasih tepuk tangan dulu. Yang akan disampaikan temennya adalah jawaban dari tempat kerjanya dia. Pak Guru mau tahu? Bentar ya. Oke, coba dibacakan hasilnya. Apa pengertian interaksi sosial berdasarkan diskusi? Harusnya enggak? Apa pengertian interaksi sosial? Hubungan antara dua orang yang berbicara. Yang berbicara, benar. Kemudian cocokkan pola interaksi sosial. Coba digarisin, ya, digarisin aja di depan. Yang lain perhatikan, garisin pakai tangan aja. Yang mana informasi yang mana? Ini gambarnya. Interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok yang mana? Kelompok dengan, oh iya, 2 kesebelasan yang bermain sepak bola, benar. Kemudian sosial antara kelompok dengan individu. Masa itu kelompok dengan individu yang mana? Iya. Siapa yang jadi individunya di situ? Gurunya, bajunya biru ya, Pak Guru tidak. Kemudian yang terakhir adalah individu dengan individu yang mana? Iya. Terus soal yang berikutnya nomor 3, bacakan hasilmu. Apa saja syarat interaksi sosial? Komunikasi adalah pembelajaran. Dibacakan dulu syaratnya ini dulu ya. Komunikasi adalah Komunikasi itu terus pengertiannya? komunikasi adalah pembicaraan yang dilakukan antara dua manusia. Terus yang berikutnya yang kedua? Respon timbal balik adalah jawabannya. Yang terakhir ini ada gambar. Ini gambar apa nih? Orang meniru bonekanya. Itu termasuk apa? Coba lihat gambar ini. Identifikasi. Iya. Yang belakang. Perhatikan. Kemudian yang berikutnya Simpati. simpati. Orang lagi ngapain itu? Kayaknya dia nasinya habis ya, makanya dia nangis. Terus temannya yang habis itu pasti maafkan saya ya. Tidak ya, itu orang yang lagi kesulitan. Yang terakhir sugesti ya, dia memberikan pengaruh kepada yang lebih kecil. Kasih tepuk tangan dulu. Baik, Pak Guru tutup ya pertemuan kali ini. Kalian sudah mempelajari apa saja yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah interaksi sosial. Yang kedua, faktor-faktor interaksi sosial. Yang ketiga adalah bentuk interaksi sosial, ada yang baik dan ada yang buruk ya. Pak Guru cukupkan sampai sini. Pak Guru ucapkan terima kasih atas kerjasama kalian yang cukup baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.